Wow. Kalau begitu, final upper bracket. Mana suaranya? Wow, tapi pagi-pagi Alex, first blood disecured oleh Suns. Wow. First blood menjadi milik dari Suns. Yap, In and out-nya harusnya bisa. harusnya ya. Harusnya. Oke. Wah, Alex nabrak. Oke. Waduh. Alex kembali kena. Oke. Kyrie dengan Shield Unity. Point kill di awal diambil. Turtle pertama diambil. Dan kembali ya. Oke, apa yang akan terjadi di bagian bawah? Pak Bulung kenapa sih yang kompat yang diiniin? Nino kena. Iya. Nino kena. Gitu Nino ya. Efek heal. Ada shield tambahan juga tapi tabrak sudah. Oke, apa yang akan terjadi dari Jume? Waduh. Mendadak langsung hilang. Onyx mendominasi. Yasuke mau tidak maupun harus mundur. Oke, dominasi total yang kita lihat di bawah 5 menit. Bahkan upaya paksaan lagi dari alter ego karena Yasuke Waduh. sudah mulai terlihat. Momentum seperti apa yang akan bisa dimiliki oleh alter ego, namun di para berbeda. Alex akan mencoba untuk bisa maju jauh lebih dalam. Tapi Yasuke, teknologi cat tadi dikeluarkan. Sementara turtle-nya tadi berhasil diamankan oleh Skylar. Sansnya pun masih bisa selamat satu yang terakhir. Sansnya berhasil diamankan. Tapi begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan Narvi mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Ada Curtain Call tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Ada Mighty Swing dikeluarkan pula. Di dalam rumputan Ludwig masih standby dengan dua pedang yang begitu besar yang siap untuk bisa menghujam siapapun. Oh. Pedang versus Yoyo. Yo. Yo. Ya masih imbang. Tapi dari Onyx Perfect Turtle yang mereka dapetin juga ya. Woi. Waduh, Brave Fighter ditabrakin kayak begini Yasuke. Bisakah dia kabur? Tidak bisa. Terlalu banyak yang bisa mengunci keberadaan Loh, dari loh, loh, Yasuke. loh, Tapi loh. Arfi. Arfi, Alex Final Flow-nya pergi ke arah yang mungkin tidak diprediksi oleh siapapun. Wow. Namun di tempat yang lain, Ludwig Flicker. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak sempat. Yap, backupan yang dilakukan oleh Suns juga akhirnya bisa mendapatkan pertukaran antara kedua belah EXP laner. Saja membelah bagaimana area defensif yang dimiliki oleh alter ego. Tapi itu pun tidak sanggup untuk mereka bendung karena serangan yang dilakukan oleh ini begitu deras. Yap, Begitu mengerikan. dan begitu tenangnya juga Skylar tapi Hijume maju. Wah, dimajuin lagi dong. Oke, Yasuke mencoba bagaimana mereka caranya untuk bisa menumpahkan Kairi dengan tidak adanya damage yang mereka miliki. Dibalaskan dengan Brave Fighter. Zaman Force dikeluarkan, mereka terpecah satu sama lain. Oke, menyisakan 3 pemain alter ego mampu gak bertahan. Dan sekarang game yang pertama terbuka lebar. Kemenangan untuk Onyx. Kairi masih berputar tapi base masih bisa dipertahankan. Wah, cukup dramatis alter ego mereka mencoba untuk melakukan defense tapi harusnya Nino hanya mendistract saja. Oke, ada sebuah lompatan dari Shadow Transition. Bahkan Single Giggle yang tidak bisa merubah takdir mereka di game yang pertama. Oh, sekarang sudah mulai coba untuk di set up. Hijume punya IMU terhadap Tectonic Charge. Oke, Traction Full Set tadi langsung dikeluarkan dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Coba lihat, ada pergantian posisi dari Fly Onyx. Keyboy-nya di set dan SP-nya first blood menjadi milik dari Nino. Bahkan tuh sekarang ada Avatar of Guardian. Gak konekan siapapun, Skylar-nya akan lompat ke bagian terdepan. Palistar pun ya, gak konekan siapa. Sebenarnya Suns akan mendorong mundur pemain alter ego. Dia pun masih selamat dari alter ego. Ludwig. Wah, Ludwig. Wah. Ludwig pun darah tersedot lagi namun di bagian tengah Suns berusaha mendapatkan Yasuke. Sudah tidak ada lagi puncture. Tidak ada lagi Phantom Execution. Akhirnya Yasuke menjadi nyawa yang dibayar oleh Onyx. Oke. Sementara sekarang Alex jadi orang terdepan. Rapid West dibuka. Apa yang akan terjadi? Lompatan Palistar pun dan sekarang Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Kairi. Mereka mundur secara teratur. Oke, Avatar Guardian. Avatar Guardian. Sementara itu ada Black Dragon di bagian belakang. Sementara sekarang Sanchez pun berhasil diamankan dengan satu panel. Tectonic Charge lagi dikeluarkan pula oleh Keyboy. Pertempuran terpecah dibalas karena Tectonic Charge Hijume. Mereka tidak ingin kalah. Mereka ingin membalikkan karena tapi Nino. Apa yang akan terjadi? Tidak sempat Dragon Tail-nya keluar. Malah membuat alter ego dalam ancaman yang begitu berarti. Alex berusaha untuk pulang. Alex menjadi korban tambahan. Skylar yang sangat kuat untuk ada di depan double kill. Sekarang Nino belum berubah untuk Black Dragon Form-nya.
Masih ada Alek yang mendekat. Red Fighter sudah di pop up terlebih dahulu. Sementara sekarang coba lihat Alek. Red Fighter sudah dibuka. Black Dragon formnya pun sudah mulai di udara. Army yang mendapatkan karakter tersebut. Sementara mereka akankah menambahkan lagi damage? Ada satu tank. Tonic Charge dan Kairi yang menjadi korban pertempuran. Violet Starmon tadi dikeluarkan oleh Skylar. Skylar berhasil mendorong mundur. Red Fighter mencoba untuk bisa mendapatkan Alek dan Alek tidak selamat. Oke, tapi Nino bakal coba terkejar lagi Kak Lutfi. Benar-benar tidak memberi ampun sama sekali. Halo Baba Yeba. Halo Baba Yeba. Buset, Nino solo kill hampir saja. Tapi masih sepatu bisa menjedot lagi. Yang dimiliki oleh Lutfi. Lutfi. Wow! Selamat! What? Lutfi. What? Lutfi. What a play from Lutfi! Outplay yang dilakukan bahkan double kill dikantongi. What? Jadi kalau Nino sudah berubah nih. Oke, Aleknya juga gak bisa lama-lama sih di depan. Ini bonyok banget dengan continuous damage dari Sans. Dan sekarang konsil terlihat dari Alek. Ada konsil terdengar kabur dan sekarang Lutfi lah yang langsung memberikan satu Brand Factor-nya dan juga pergerakan Dino langsung dari kunci San. Di tempat yang lain ini Jume mendadak mendapatkan tadi dengan satu Titanic Charge-nya. Sementara sekarang Alek masih bersembunyi. Arpija berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Kairi menjadi korban pertempuran yang terpisah. Oke, fight-nya dipisahkan. Skylar memang ngejar ke Raffi tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Ampun Lutfi. Lutfi-nya mengacak-ngacak ke dalam area defensif. Yang memang sudah dibangun oleh pemain dalam berikut. Tapi Skylar-nya menjadi palang pintu. Menjadi garda terdepan. Satu terakhir Skylar. Skylar bertahan. Wah, dan Yazuki-nya juga bertahan. Dia masih punya Passive Execution atau terus tapi Lutfi gak akan ngasih ampun. Lutfi maju lagi. Wah, napas dulu gak? Iya benar, masanya udah pas-pasnya dikrak-dikrak lah. Diam. Dan sekarang Skylar menjadi orang terdepan. Skylar-nya ada Tedoriza dan Skylar-nya selamat. Bahkan untuk kali ini ada pertempuran balas yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Masih berputar di bagian atas. Ada Petrify korek karena 3 player akan kapasitas untuk bisa menjadi lagi karena beberapa player yang ada. Sarja down. Sementara Kiboy jadi satu korban tambah. Kairi dikejar. Dan Kairi dikejar. Yazuki satu terakhir. Kairi one hit lagi. Oke, Kairi best of execution dan tidak ada. Alek terkurung. Kairi apa yang bisa dilakukan? Walaupun membeli waktu sebanyak mungkin, Kairi tetap tumbang. Itu dia sebuah jawaban untuk Hijume. Bisa kabur, tapi ini akan menjadi... Wah, Titanic Charge yang paling berbeda. Dino langsung dikeroyok. Sempatkan Dino untuk bisa berubah. Dino yang menjadi korban dapat para berbeda. Satya pun masih bisa kabur. Jika satu anti gravity yang memang dia miliki. Oke, Yazuki-nya ditutup jalannya, tapi masih ada Arfi untuk bisa mendelivering damage. Lutfi dikejar. Oke, Lutfi dikejar. Akankah ini menjadi sebuah keputusan yang baik karena masih terlalu tebal. Ada Brave Fighter untuk dikeluarkan. Sementara Yazuki malah menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada 2 player sekarang yang memiliki Royal Alter Ego yang sudah menghilang. Dan bisa saja ada korban tambahan yang langsung saja diambil oleh pemain dari Onyx. Dan benar, Alek ada satu lagi. Pergerakan Hijume membalaskan dengan tank Tonic Charge. Hijume down hanya menyisakan Arfi sendirian. Karena memang bagus banget tadi flicker Tectonic Charge, tapi sayang tidak ada follow up karena Arfi-nya juga ditahan di belakang. Hanya menukar nyawa dari Sans. Dan kali ini Onyx mereka punya kesempatan. Bagaimana Trilane push yang coba untuk dimainkan oleh Onyx. Magic Sentry telah diaktifkan. Sudah mulai terlihat Yazuki. Hati-hati. Yap. Jadi ada Skylar lewat belakang. Skylar mencoba untuk bisa mendapatkan karena Yazuki. Ada satu traction pulsion itu dia. Yazuki masih berhasil kabur dengan satu Phantom Execution. Oke, tapi Wait, di depan berbeda ada Winter Crown yang memang sudah diamankan oleh Hijume. Hijume yang masih selamat sejauh ini. flicker. Oke, ada dua pergerakan dan Kairi menjadi korban. Bahkan sekarang ada satu Black Dragon Form tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Lino. Karena mereka sanggup untuk bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang Lino masih belum land di dalam makanan ke depan dengan satu Dragon dan juga Prince Dabya. Bahkan masih ada satu lagi Mike D-Swing yang dikeluarkan oleh Kiboy dan terusir mundur dan keadaan netral kembali. Ini diberikan pemain dari Onyx. Sementara sekarang Alek bocor banget Alek. Revitalize dibuka. Sementara itu ada satu lagi pergerakan lewat Immortal yang memang sudah tidak bisa terselamatkan. Sementara ada Valley Starmon yang depan yang lain saja. Berhasil langsung kabur dengan satu flicker dan juga mendapatkan diri dari Hijume. Masih terkurung di bagian belakang bahkan Arpija masih kebetulan ingin mengantarkan defense ke arah pada. Yazuki-nya down, Arpija langsung terjebak. Arpija dikeroyok, Arpi selesai. Walaupun memang momentum bagus banget dari Hijume. Flicker, Tectonic Charge curian. Tapi ternyata Onyx mereka mencari
babat habis. Dan game yang kedua masih menjadi milik dari Onyx. Tinggal target lock atau efek stop pasti nih untuk Yazuke nantinya. Tapi lihat Lutfi. Wah buset ini di bawah. Pertempuran terjadi namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Yazuke. Oh. Sekian lama The Suns menjadi korban. Mereka bermain agresif di awal. Yap. Identitas alter ego mulai ditunjukkan kembali. Nah, sejauh ini Turtle yang pertama akan menjadi milik dari Kairi. Lalu mereka akan melakukan sebuah pertempuran lagi. Di area pertempuran Fanny. Mereka masih ingin lebih. Ada pergerakan dari Glock yang masih disimpan. Belum level 4. Belum ada Tectonic Charge. Lalu mereka melakukan sebuah pertempuran tepat. Di tengah-tengah. Di lorong-lorong sempit. Ada satu lagi dari Dino. Dino belum melakukan pergerakan apapun. Tapi ada Fanny dan juga Glock yang menghilang. Dengan Dino terjebak. Wah, Suns. 3 player hilang. Waduh, ini Suns juga gak ngasih ampun 1v1 yang terjadi di arah tengah. Terlalu banyak teamfight yang terpecah ke Keyboy. Tapi Keyboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Sehingga Yazuke yang gak ada purple buff harus mundur. Oke, langsung digerakkan habis-habisan dan Keyboy menghilang dengan cukup cepat. Yap, dan ini adalah kombinasi yang sebenarnya udah lama juga kita lihat ya. Yap. Sementara sekarang Nino masih cukup jauh prisonnya. Tapi Keyboy tertinggal. Kairi dengan edge speed ball yang dia miliki. Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Landing kemana lagi? Tapi barusan ada pergerakan dari Nino. Belum ada Ton Bruin yang keluarkan pula. Tapi malah Jirija yang langsung diamuk habis-habisan. Dan Ton Bruin dilanjutkan di kanan Tectonic Charge. Sementara sekarang Kairinya down. Tapi Nino pun harus ditukar nyawanya. Hanya saja Lutfi terus saja mengamuk. Mengamankan Alec. Sonic gokil. Yap, gitu dia. Tapi kembali lagi dari 1v1. Oke, 1v1 Lutfi. Yap, Wow, player muda penuh dengan mekanik Yazuke. Yazuke. Yang benar-benar juga menarik perhatian dari sosok Kairi. Melakukan solo kill dan akhirnya buat dari Lutfi harus menarik poin pertamanya. Oke, sementara itu tempat yang lain. Ada satu zaman for Secret Vision dan Skylar menjadi korban. Yazuke-nya selamat. Yazuke masih bisa kabur. Ya walaupun Tectonic Charge tadi nggak kena ya dari Alec, tapi bangkit untuk saat ini, Pak. Oke, yang tertarik pula. Sementara sekarang Alec menjadi orang terdepan. Ada Arfi di bagian belakang. Sekarang Arfi sudah siap untuk bisa join. Dan Tectonic Charge. Walaupun tadi ada Pedro Ezra yang udah di belakang pula. Tapi terlihat tetap berhasil diamankan pula oleh Kairi. Pertempuran terus terjadi. Apa yang kita lihat? Tanda Bruin. Skylar-nya down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini untuk pemain dari Alter Ego. Di mana mereka bisa terus-terusan mengatakan damage. Bahkan ada perpindahan tempat dari Nino. Nino masih mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Hylos. Hylos satu yang terakhirnya. Hylos masih selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Ini dan Ice Strike untuk bisa memberikan boost, tapi Hijube! Hijube! Ada flicker yang ke-trigger. Hampir saya tapi dia memancing. Bagaimana amarah dari pemain Onyx. Hijube! What are you doing? Memancing semua amarah dari Onyx. Recall di depan Onyx. Yap. Kita udah pernah lihat korbannya adalah Nanael. Betul. Jangan ya. Dan itu dia akibatnya. Di mana mereka sekarang tepat berada di depan dari area Lords. Akan menjadi milik siapa? Lord yang pertama menjadi milik dari Onyx. Tapi pergerakan dimiliki What? Satya berhasil diamankan. Dan ada satu lagi Pedro Aisan tadi harus dikeluarkan. Di mana sekarang untuk Kairinya malah sudah jam ketiga. Yazuke menjadi eksekutor yang begitu mengerikan untuk kali ini. Lord yang sudah terinhanci ini. Yep. Weh, Hei, Alec. Sendirian saja Federal Strike. Langsung dikeluarkan mendadak ada pertempuran. Di mana mereka berhasil tadi mendapatkan langsung arah Ricky Boy. Tapi Arfi dibantu untuk mundur. Ada satu real one manipulation sekarang. Coba lihat pergerakan yang dilakukan oleh Lutfi. Lutfi berusaha untuk bisa melakukan sebuah damage yang pada Arfi di bagian belakang. Arfi masih selamat tapi Lutfi berbeda cerita. Bahkan Dino bisa kabur. iya dan Yazuke-nya juga selamat. Mengunci keberadaan dari Yazuke, tapi terlalu lincah untuk Yazuke bisa ditangkap dan... Dan ada satu Tectonic Charge dikeluarkan, bahkan sekarang pertempurannya terpecah. Sementara sekarang coba lihat Yazuke ingin mendapatkan ke arah Skylar, tapi masih terlalu jauh. Yap, ini semua dipecah belah. Kairinya yang... Ini juga nih, masih bisa sama-sama nge-defend dan juga attacking-nya masih enak banget dilihat. Lordnya masuk sekarang. Yap, Keyboy terhambat di bagian belakang Keyboy. Sempatkah untuk bisa lari dari tersebut? Sementara sekarang ada Rewan Melbas langsung dikeluarkan, tapi Dino pun langsung terjebak dan juga Dino langsung menghilangkan dan sangat cepat. Sementara Yazuke mulai maju ke arah terdepan. Dari base-nya pun masih bisa dipertahankan 4 player yang diberikan oleh Alter Ego.
Rigo tersisa dan mereka belum sanggup menumbangkan best utama Onyx. Boy, Kairi Wait, bakal sulit untuk apa yang ditekan. terjadi Suns? Langsung attack Conic Charge. Conic ada beberapa player, tapi Ijume di bagian belakang belum mau memberikan follow up. Sementara sekarang Yasuke sempat kau bisa mengatakan damage-nya. Yasuke hampir saja, tapi Kairi yang langsung menghilang bisa memberikan Suns. Bahkan sekarang Skylar dia langsung aja usir mundur jauh banget. Ada Immortal yang tubuhnya dicoba dorong mundur dan Kiboy terjebak sendirian bagian belakang. Menyisakan Skylar sendirian. Oh, Skylar. Pender Ice Strike langsung keluar kabel dan Best. Bisa. Dan Best. Alter Ego menolak untuk kalah. Yang tadi mulai digerus juga, namun di tempat yang lain Turtle akan muncul sesaat lagi. Oke, Turtle Yasuke. Hati-hati, wait. Wait, the Quad Shadow tadi udah langsung dikeluarkan. Lo. Yasuke, what? Wow. Itu dia, balik lagi ke Quad Shadow depan dan ternyata sudah mulai ditungguin. Begitu baik dan monster jungle yang diambil. Yap, karena Yasuke damage-nya masih belum cukup ya. Tadi yang kena soalnya target ini langsung ke arah Kiboy. Yang bermain di dalam area rumputan tapi 1v1. 1v1 situation, apa yang akan terjadi? Ada Alex tadi. Kairi. Namun sekarang Yasuke dengan satu Quad Shadow ataupun dari Shadow Kill membuat Yasuke malah harus langsung meregang nyawa. Hasil dan Retribution mengunci Orange Buff di kawan. Oke. Apa yang terjadi? Wow. Hey, Kairi masih berhasil bertahan dan membuat Nino yang menghilang. Yap, dan hadirnya Lutfi membuat dari Nino pun menghilang tuh yang harus dihadapi oleh Alter Ego tapi Nino ditabrak. Ada Petrify tadi dikeluarkan, Phantom Execution tapi masih bisa bertahan. Bahkan sekarang Nino-nya masih berusaha untuk bisa menggocek. Apa yang akan terjadi? Nino masih bisa selamat. Reaction Pulse. Dan Suns yang menjadi eksekutor. Namun di tempat yang lain mereka mencoba untuk bisa melakukan hal sama tapi malah hampir saja mendapat kerugian tapi setidaknya ada satu lagi. Alter tadi bisa langsung dihilangkan. Ada dalam rumputan ketahuan posisinya. Traction Pulse tadi dikeluarkan gak connect ke arah Ijume. Ingat Ijume tidak ada flicker. Mungkin Black Dragon Form ataupun dari satu Blazing Duet bisa saja langsung ke-trigger semuanya dan cepat yang berbeda. Yasuke down. Bahkan untuk kali ini serangan begitu baik. Dan ini dia ada satu Black Dragon Form yang sudah langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Keuntungan begitu banyak didapatkan. Tapi Lutfi gila banget. Ya pokoknya resah lah dari Ijume-nya. Di belakang dia sangat-sangat banyak yang harus dia hadapi. Selain Final Slash miss. Oke, Final Slash habis. Apa yang terjadi? Baru start Traction Pulse dia langsung dikeluarkan dan Nino yang sekarang down. Setelah Ijume ada berada di daerah yang cukup aman. Namun sekarang Lutfi-nya mulai maju lagi bahkan. Tempat berbeda. Ada satu Blazing Duet dikeluarkan tapi Kiboy. Sting Levy tersisa. Skylar-nya down. Kairi-nya pun menghilang. Tapi Arfi masih berusaha untuk bisa melakukan diri hanya saya sekarang Sun. Begitu menyakitkan Yasuke. Satu terakhir, Yasuke menunjukkan bagaimana cara bermain dari bisa tapi Yasuke shutdown. From Kiboy. Gak kelar-kelar tuh si Sila. Waduh. Tapi sekarang Lord coba untuk kembali dipegang oleh Onyx. Yap, bisakah mereka mendekat? Yasuke masih berada dan sekarang Yasuke mendapatkan Lordnya. Pertempuran terjadi, Nino-nya down, tapi Kiboy terus memberikan sebuah damage dan juga mengganggu karena beberapa player namun sekarang coba lihat Skylar. Hampir saya menjadi korban, tapi masih ada Winter Crown, bahkan barusan terlihat ada Lutfi, Skylar menjadi korban. Wow, satu buah steal yang mahal Yasuke. Oke, Suns harus mundur. Sakit banget. Wah, Oke, Tondros, Phantom Execution dan Arfi terus memberikan sebuah marah bahaya. Arfi, wow. oh Yasuke gak ada Quad Shadow tapi ada Shadow Ini Kill. masih ada Shadow Kill. What? Apa yang baru saja terjadi? Terlalu banyak mechanical gameplay yang terlihat. Arfi-nya maju lagi untuk bisa mengunci keberadaan seorang Suns. Oke, Suns benar-benar tertahan pergerakannya. Inner turret di area mid berhasil dirubuhkan pula. Wah, Kita mencoba ya. Nah ini dia Oke, itu dia konsil. Kiboy langsung keluar dari tempat persembunyian sementara Arfi masih ada di bagian belakang. Arfi masih siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Kiboy ada di barisan paling belakang. Kiboy yang akan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Kiboy masih memiliki sebuah immortal dia punyanya. Tentu sekarang apa terubah dia langsung dikeluarkan dan connect tadi ke arah tubuh yang dimiliki oleh Lutfi dan ada satu Blazing Duet. Akankah berimpact saja down? Kayaknya hilang untuk Kairi menjadi korban dan wipe up untuk
inikah karena mereka benar-benar mendominasi. Wipeout diciptakan di tangan Alter Ego. Dan kesempatan mereka menyamakan kedudukan terbuka dengan lebar. Karena masih ada satu wave minion di arah bottom lane yang akan dikawal oleh Alter Ego. Oke, game kelima Israel. Game yang kelima akan segera kita saksikan. Match point tidak semudah itu untuk Onyx. Akarnya kombinasi berhasil dilakukan apa? Cici Gatot ya. Iya. Oke. Malah nantinya ada kombinasi yang lain. Apa terjadi? Sekarang Nino berusaha untuk bisa kabur. Ada flicker yang udah dikeluarkan. Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari atas. Tapi masih ada 3 player di area belakang. Yap, Persoalan kali tercipta. Namun Sans di area mid. Sans menjadi korban. Hijume flicker ofensif untuk memberikan satu hit terakhir. Menukarkan nyawa tapi tabrakan kembali terjadi. Oke, Alek masih level 3. Shadow Kill dikeluarkan. Bisakah Alek bertahan? Tidak. 2 point kill. Yap, apa itu game kelima yang biasanya main hati-hati? Tidak, semuanya tabrak. Jume ini udah sama-sama level 4. Tsunami Slam ke Chaos Assault nantinya akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup mengerikan. Yep. Sementara itu ada 3 player kali ini. 4 bahkan. Ada sebuah pergerakan. Dan namun di tempat yang berbeda, Alex menghilang dengan sangat-sangat cepat. Yap, 2 poin dead yang harus ditelan oleh Alex. Satu buah Fury Hammer tapi tabrakan Hijume. Oke, Hijume bisakah dia bertanda? Tidak sempat untuk bisa berubah. Pemberian modern namun sekarang Kontros terlihat balik lagi. Phantom Execution masih aman. Masih Bom. Gagal diambil seperti oleh Yasuke. Namun sekarang coba lihat di bagian belakang artinya. Membuat sebuah barricade, membuat sebuah pagar. Adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Alter Ego. Namun untuk sekarang ada satu Final Slash. Langsung dikeluarkan. 2 orang mencoba di bagian belakang. Tapi Sansa pun langsung lejam seketika sementara. Ada Hijume di bagian depan. Tidak ada backup damage lagi. Lebih yang menghilang. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Tapi pergerakan dari Abusa sangat-sangat kencang. Sangat-sangat cepat. Sementara Tonrosnya begitu menyakitkan. Keyboy masih berusaha menyelamatkan dia. Tapi masih diajar habis-habisan. Keyboy down. Dan ini dia momentum yang perlahan dipegang oleh Alter Ego. Dimulai dengan adanya Final Slash Nino. Connect. Dirinya bertahan, tapi sekarang Ludwignya lompat ke arah yang berbeda. Ludwignya masih berusaha bisa menyelamatkan diri dengan satu wave minion. Menambahkan lagi di jenis yang dia miliki. Tapi masih ada Brian Modern. Tidak akan bertahan lama. Tidak bertahan tapi Nino. Shadow Kill masih bisa selamat. Nino selamat. Dia vengeance ya. Kejar ke arah orange buff untuk bisa purify-nya juga. Kelihatan harusnya dari Yasuke ada di top, bakal di-commit Lord-nya. Oke, mulai bergerak seperti Yasuke menuju ke arah dari Lord. Sementara itu sekarang, Alek mulai mendekat. Siapa lagi yang mendapatkan Lord tersebut? Gatot Kaca Keyboy. Namun Nino terjebak sendiri di bagian terdepan. Ada Brand Roda untuk dikeluarkan begitu saja. Apa rupanya tadi Lastai memberikan sebuah hal yang begitu baik untuk rekan-rekan yang ada di Onyx. Artinya down. Sementara ini ada 3 player lejap. 3 player menghilang, plus Lord-nya didapetin sama Keyboy. Diam banget ya di situ udah. Yap, Alter Ego. Mereka masih coba untuk bertahan. Karena hanya dengan bertahan mereka masih punya harapan. Yep. Namun apakah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka impikan? Karena sekarang Nino pun menghilang. Tepat di dalam ada defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada Alex bagian belakang mencoba untuk bisa menculik arah satu player. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke dalam area defensif. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan. Alex udah gak kuat lagi. Alex langsung menghilang. Sementara Arfi mati-matian mempertahankan base terakhirnya. Yap, dan ini adalah tipikal Onyx. Di bawah game terakhir, mereka akan jauh lebih menggigit. Oke, Arfi yang berimbang satu bodoh dan Torres yang dikorek ke arah satu area dan game. Dan game. 1 ticket for Onyx goes to M7. Dan grand finalist pertama kita, Onyx, berhasil untuk bisa melangkahkan kakinya ke grand final dan menjadi satu pemegang tiket M7 dari MPL Indonesia. Congratulations Onyx. Sang Raja Langit memang sempat tertatih, hampir terkena comeback. Tapi ini dia, mentalitas yang berbicara. Game kelima menjadi makanan dan juga durasi yang begitu cepat. Membuat Onyx, mereka yang melayangkan kakinya juga menuju panggung dunia. Panggung dunia
yang kali ini ada di tanah kita sendiri, Indonesia, Jakarta, yang akan menjadi tuan rumahnya. Dan Onyx pemegang tiket pertama untuk regional ini.